Ya, selamat datang teman-teman di program Teman Bicara. Ya, pada program ini kita akan membicarakan seputar dunia literasi, fenomena, anomali, semua hal yang berbau literasi kita akan bicarakan di sini. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu juga anggota Teman Baca. Siapa namanya, Bang? Ziki. Ziki. Ya, Udah mulai kapan nih aktif di komunitas? kurang lebih bulan apa ya? Tahun lalu ya intinya? Tahun lalu pertengahan kayaknya. Tahun, Ya, oh iya, pertengahan. ya. Berarti sekarang udah OTW 1 tahun. 1 tahun ya. Ya dulu boleh nggak cerita sedikit tentang gimana awal mulanya tahu Teman Baca? Gitu? Awal tahu Teman Baca sebenarnya dari apa ya? Sebenarnya nyari-nyari sih. Nyari-nyari gitu komunitas atau teman-teman yang suka baca sebenarnya. Suka baca. Ya akhirnya dapat nge-scroll di IG, ketemulah Teman Baca. Kebetulan lagi open juga gitu kan. Ya udah langsung aja hubungi gitu. Oh, iya. Mungkin bisa dikasih tahu. Sebelumnya pernah ikut komunitas lain nggak? Kalau seputaran literasi sih belum pernah sih sebenarnya. Belum pernah ya? Ya, jadi kali pertama ini di Teman Baca ini sih. Oh, memang Gitu. suka baca dari kecil atau memang kapan tertarik ke dunia literasi itu, Bang? Kalau terbiasa mungkin dari kecil gitu ya, dari majalah-majalah gitu. Oh, I see. Majalah pertama? Pastinya kita kalau Bobo ya. Oh iya. Terus lanjut tadi? Ya, paling seputaran itu. Paling mulai tertarik baca-baca buku yang agak banyak gitu ya. Mungkin ketika masuk kuliah sih sebenarnya. Itu lebih variasi gitu. Oh ya, oke. Oke, teman-teman, tadi kita udah berkenalan. Kita tadi sudah sepakat ya mau bicara seputar dunia literasi ya. Mungkin kita akan bicara konteks sekarang. Bagaimana progres dunia literasi kita, apakah Indonesia secara umum atau kita bicara NTB, Lombok, dan Mataram secara khususnya gitu. Gimana sih ekosistem literasinya begitu? Apakah Bang Ziki sendiri pernah melihat fenomena-fenomena yang mungkin mengganggu dalam tanda kutip Bang Ziki sebagai pecinta literasi ini melihat fenomena-fenomena teman-teman atau orang-orang yang ada di sini sekarang dalam literasi gitu. Mungkin kepanjangan ya. Intinya saya mau tanya itu apakah Bang Ziki menemukan fenomena yang mengganjal gitu di dunia literasi? Kalau secara umum sebenarnya yang agak mengganjal itu ketika melihat gitu ya teman lebih-lebih mahasiswa gitu. Iya. Ya, yang mereka harusnya akrab gitu sama dunia literasi itu akrab. Iya. Tidak asing gitu dengan kata literasi, dengan buku. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya fenomena hari ini gitu ya yang kita lihat gitu, yang saya lihat itu ya seperti itu. Mereka teman-teman atau siapa aja gitu. Ya itulah maksudnya seperti ada jarak gitu. Seharusnya dekat ya, gitu ya. Seharusnya mereka tuh dekat dengan literasi itu dan bukan hal yang asing gitu. Iya. Gitu. Berarti fenomena yang Bang Ziki lihat tuh ada kerenggangan gitu ya antara orang yang kita sebut sebagai mahasiswa ya, yang seharusnya dekat dengan buku, tapi fenomena sekarang tuh malah kelihatan jauh jaraknya gitu. Ya, seperti itu sih. Menurut Bang Ziki sendiri nih, sejauh pemantauan atau pengetahuan Bang Ziki, kenapa itu bisa terjadi? Ada faktor nggak di belakang itu? Kalau yang saya lihat gitu ya, mungkin kalau di zaman saya gitu ya, saya kan kelahiran tahun 90-an gitu. Ya. 90-an. Jadi ketika saya kuliah mungkin gadget itu bukan itu agak jarang sih orang punya gitu. Jadi
hiburan kita itu kalau ndak ya nongkrong sama teman-teman, organisasi, atau ya baca buku gitu hiburannya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ketika gadget itu sudah apa ya, menjadi barang yang kayak semua orang punya ya, gitu. Punya, benar. Gitu. Jadi hiburan itu sangat dekat dengan dia gitu. Berarti gadget itu semacam apa ya, distraksi begitu untuk teman-teman kita kaula muda untuk dekat dengan buku, atau sekarang kan ada alternatif lain yang bisa dipakai sama muda-muda kita, misalnya kalau dalam hal literasi mereka sudah ada dalam sekarang konteks sekarang itu ada literasi digital gitu. Gimana menurut Bang Ziki itu? Jadi kan Bang Ziki bilang dulu konteks dulu tuh orang jarang punya gadget, sehingga kalau nggak nongkrong diskusi atau organisasi ya paling buku, jalan masuknya ke ilmu pengetahuan. Kalau sekarang kalau tadi Bang Ziki bilang malah gadget ini yang menghambat begitu. Kalau sekarang ada literasi digital, gimana menurut Bang Ziki? Literasi digital, sebenarnya itu kan perkembangan zaman, ya. Dan kita harus menerima itu gitu. Nah, terus digital itu kalau kita ambil sisi positifnya, dia ada sisi positifnya gitu. Tapi kalau kita lihat secara negatif, dia pasti ada negatifnya. Gitu. Positifnya sebenarnya untuk mempermudah gitu. Jadi kita tuh gadget ini itu membuat kita itu termudahkan dengan alat ini, atau kita itu dibikin dipersulit sama alat ini. Siapa sih yang ketergantungan sama alat ini gitu? Apakah gadget ini yang ketergantungan dengan kita, atau kita yang ketergantungan nih sama gadget gitu? Nah, ketika kita nggak bisa jauh gitu kadang kan dari gadget itu, hari-hari kita selalu ada gadget gitu di tangan kita. Ya, benar. Jadi hiburan atau apapun, informasi itu kan sifatnya cepat gitu. Cepat dan banyak, apapun yang kita cari dapat gitu loh. Kita mau cari apa aja bisa secara instan gitu. Di detik itu kita bisa dapat. Tapi perbedaannya gitu ya, ketika kita baca teks gitu, buku gitu, yang dalam bentuk fisik gitu. Di situ kan kita ada meluangkan waktu khusus gitu. Meluangkan waktu khusus. Terus kita baca tanpa terdistraksi. Kalau kita baca di gadget gitu ya, kadang kan ada notif-notif. Ya, itu distraksinya. Nah, yang kayak gitu. Jadi kalau kita baca buku bentuk fisik, itu kita bisa lebih fokus gitu. Lebih fokus, dan kita terbiasa dengan yang namanya proses gitu. Jadi buku itu kan tebal. Kita nggak bisa dapat informasi secara cepat dari buku itu kan. Pasti kita harus mengikuti alurnya dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi kita merasakan gimana rasanya kita berproses untuk mengetahui sesuatu gitu. Jadi yang kayak gadget yang instan gitu. Ya, kalau gadget itu kan istilahnya kita disuguhkan dengan hal yang instan, dan apakah kemampuan kita menyaring informasi itu subjektif atau gimana sih? I see. Gitu. Jadi ketika kita nerima informasi baru, itu kita mencernanya apakah bisa kita terima atau enggak sih sekarang gitu. Kayak sederhananya kurang kritis begitu. Iya, kurang kritis sebenarnya. Jadi kita hanya seperti disuapin gitu. I see. Jadi segala informasi itu semua tertampung dan cepat dan banyak gitu. Iya. Sedangkan otak kita nih mau ngolah yang mana gitu dari banyaknya informasi itu. Jadi kalau kita terbiasa dengan baca buku gitu, kita bisa tuh memilah-milah yang mana sih informasi yang bisa kita jadikan rujukan gitu, atau hanya sekedar angin lalu aja gitu. Nggak perlu kita nggak perlu dikulik
atau ini hanya sekedar lewat aja informasi ini gitu. Kayak seperti itu sih sebenarnya. Aku justru mandangnya bukan beda, tapi lebih ke arah kalau nyari di Google itu kan seperti Bang Ziki bilang tadi, instan begitu, cepat. Kalau di buku itu kita lebih tahu konteksnya gitu. Satu hal itu, atau ilmu lah begitu. Kita tahu asal muasal ilmu itu, bagaimana dia melewati zaman begitu, relevankah dia dengan zaman. Kita kan baca sejarahnya dulu. Biasa di buku tuh mengenai satu ilmu kan pasti ada konteks dulunya, kapan dia mulai tumbuh muncul begitu kan, bagaimana perkembangannya kemudian. Nah, kalau di di internet kita justru langsung pada intinya begitu kan, poinnya begitu. Tidak ada konteks yang diberikan gitu. Buku kan kita membaca buku, artinya juga kita membaca konteks. Jadi kita tidak mudah menjudge sesuatu itu kan. Karena kita nggak paham konteks gitu. Ya. Mungkin, nah itu yang saya mau tanyakan Bang Zik. Apakah dengan kehadiran ada istilahnya kalau sekarang ada e-books gitu kan, ada pokoknya buku-buku yang basisnya itu PDF atau elektronik begitu. Apakah itu berpotensi menggantikan buku fisik menurut Bang Zik sendiri gimana? Kalau menggantikan sih sepertinya sulit ya, ke arah sana gitu untuk menggantikan. Tapi sebagai alternatif untuk mempermudah sih iya gitu. Iya. Okay. Karena digital itu ya memang itu mempermudah kita gitu. Gitu. Tapi sekarang kita tergantung kebiasaan kita lagi kan, dengan mobilitas kita di luar. Ya. Kalau kita lebih sering kegiatan di luar, mungkin gadget itu lebih efektif sih untuk bacaan-bacaan kita gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu, tetap buku fisik itu harus imbang lah. Iya. Gitu. Karena ada sesuatu gitu di buku itu, di situ ada apa ya? Kalau saya sih ngelihat dari buku tuh ada prosesnya gitu. Ada dari cetak, gitu kan, dari terus proses pencetakan itu kan, terus dari distribusinya apa semua gitu. Itu kan ada ekonomi yang berputar di situ gitu. Iya. Melihatnya seperti itu sih. Satu hal juga yang mungkin kalau teman-teman pembaca buku elektronik itu yang mereka tidak akan dapatkan ketika dia tidak membaca buku fisik itu, nyium bau buku baru. Oh iya. itu hal yang menarik loh. Maksudnya pembaca buku itu ketika beli buku baru kan, satu hal yang dia rindui buku baru itu adalah baunya. Iya kan? Iya. Itu. Nah, tadi kita bahas soal bagaimana kerenggangan antara mahasiswa, lebih khususnya ya, atau yang bukan mahasiswa terhadap buku. Yang Bang Ziki lihat fenomenanya renggang gitu, ada jarak gitu. Seharusnya orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang terdidik seharusnya kan dekat dengan buku ya. Itu. Nah, sekarang saya mau ke arah gerakan nih, ya boleh dari komunitas atau dari institusi pemerintah kayak Pusda begitu, atau ada kelompok-kelompok yang lain dalam gerakan-gerakan literasi. Menurut Bang Ziki sendiri, apakah gerakan literasi saat ini nih melempem atau justru makin gaungnya makin kuat? Menurut Bang Ziki sendiri, yang Bang Ziki lihat. Ini kalau pendapat pribadi gitu ya. Ya. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya gerakan ini positif ya, dan harus memang gitu. Kalau dari sisi komunitas, dari sisi misalnya pemerintah gitu ya, pemerintah sudah menyediakan gitu fasilitas-fasilitas itu, kayak perpustakaan apa seperti itu. Sebenarnya fasilitas itu sudah ada gitu, tapi membiasakan
kita ini untuk pergi ke sana, pergi ke perpustakaan. Nah, jadi membudayakan itu, gimana sih caranya membudayakan itu? Dan saya ada keyakinan gitu ya. Jadi apa namanya, saya tuh berharap besar gitu sebenarnya dari guru ya. Jadi kenapa guru? Karena mungkin saya pernah baca bukunya ini apa namanya, Maria Montessori, dan kisahnya Kaisar Hirohito, ya kan. Jadi Maria Montessori itu pernah saya ngutip sedikit gitu ya. Jadi guru itu yang akan menciptakan kebudayaan gitu. Jadi kita ingin gitu ya, literasi ini menjadi hal yang bukan hal baru gitu ya, atau mungkin orang terbiasa dengan literasi gitu. Ya gimana caranya kurikulum atau guru-guru kita yang mengajar di sekolah seperti itu, mereka mengantarkan kita ke sana gitu. Seperti kisahnya Kaisar Hirohito itu kan gitu, pasca Perang Dunia Kedua itu kan, yang diselamatkan pada saat itu kan guru. Jadi segitu keyakinannya gitu, kalau guru itu bisa merubah gitu. Dan memang sejarah kita juga di bangsa kita gitu, seperti Sustro Kartono itu, kan sepulangnya dia nanti ke Indonesia, dia bakal jadi guru tuh, terus Tan Malaka di di gerilyanya dia kemana-mana, mancanegara semua, sepulangnya nanti ke Indonesia yang dia dirikan sekolah gitu kan, sekolah rakyat itu. Gitu. Terus Ki Hajar Dewantara juga begitu, yang basicnya itu kan orang pergerakan gitu, orang pergerakan, tapi segitu pentingnya sih peran guru itu sebenarnya di situ. Jadi orang-orang terdahulu kita tuh ngomongin pendidikan itu sefundamental itu gitu, sepenting itu, karena guru itu yang bakal menciptakan kebudayaan gitu. Dan di mana-mana peradaban gitu ya, di situ ada literasi gitu. Dimanapun peradaban, di situ pasti ada literasi gitu. Dan ya lagi-lagi guru itu sih ya, sepanjang kita sekolah ada berapa sih banyak guru yang menginspirasi kita gitu. Gitu. Tapi kalau bayangin gitu ya, ketika guru-guru itu punya impian gitu, punya motivasi, itu kan hal yang luar biasa gitu untuk di kemudian hari. Seperti Ki Hajar Dewantara begitu kan. Itu kan karena dia punya impian besar gitu sama negara ini gitu, sama bangsa ini. Tan Malaka juga gitu, punya impian besar gitu. Nah, bisa nggak kita tarik ke zaman sekarang, gimana kalau guru-guru kita itu mereka punya impian besar gitu untuk kedepannya gitu. Dan guru itu sih menurut saya gitu ya, harus menjadi orang yang dekat sekali sama literasi itu. Karena dengan literasi itu, dengan latar belakang literasi itu, guru-guru itu bisa punya impian. Kalau si guru-guru ini nggak punya latar belakang literasi atau bacaan-bacaan atau gitu, ya pasti yang diajarkan ke muridnya itu ya sekedar materi pelajaran itu. Dia tidak menginspirasi gitu. Benar. Tidak membuka cakrawala berpikirnya anak-anak muridnya ya. Jadi saya berpikir seperti itu, mungkin
mahasiswa sekarang dulu mungkin ada faktor itu gitu. Ketika guru-guru nih bisa difasilitasi, mungkin dampaknya jauh lebih besar gitu. Ketika gerakan literasi itu ada di circle guru. Ya. Kalau kita terjun ke masyarakat langsung, itu kan mereka kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang mereka suka gitu dengan literasi gitu. Ya. Tapi untuk menularkan itu kan yang paling bisa itu dia guru gitu. I see. Memang faktor utamanya ya, faktor kuatnya itu bagaimana keberhasilan guru ya. Dan guru juga ada faktor lain yang kita bisa harus soroti gitu. Kenapa guru ada beberapa, bukan kita generalisasi ya, ada beberapa memang guru yang mungkin dekat dengan kriteria yang disampaikan Bang Ziki tadi, yang harus dekat dengan literasi, harus melek begitu kan. Cuma tidak semua kita bisa sebut semua guru begitu ya. Tapi lebih banyak guru yang jauh dari literasi begitu. Dan itu juga kita harus lihat kenapa itu bisa terjadi. Ya kalau kita bisa pilih kan, ya kita bisa lihat gaji guru yang tidak seberapa gitu, yang mengharuskan dia untuk mencari pekerjaan yang lain, tidak fokus untuk mendidik murid begitu kan. Nah, sebenarnya memang faktornya ekosistem pendidikan kita kan ya. Tidak bisa kita salahkan sepenuhnya pada guru gitu kan ya. Guru juga hasil dari kurikulum. Ya. Guru juga hasil dari kurikulum. Kita juga akan menjadi produk kurikulum yang sekarang. Ya, so kita nggak tahu kita mau seperti apa kepada anak-anak murid kita. Maksud saya, walaupun kita tidak berniat menjadi guru ya, pasti kita akan menjadi seorang pendidik. Entah pendidik untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita kan nggak tahu ya. Tuh. Nah, tadi kembali lagi ke soal gerakan literasi Bang Ziki. Sekarang nih gerakan literasi nih ya yang bisa kita lihat ya hanya beberapa kumpulan saja, komunitas organisasi yang menggerakkan literasi. Terus apakah gerakan-gerakan yang komunitas sekarang lakukan itu efektif atau gimana menurut Bang Ziki? Itu efektif sekali gitu. Karena saya hasil dari itu kan. Dari komunitas yang berjalan gitu. Akhirnya saya bisa ikut serta di sini gitu. Jadi kalau enggak ada komunitas ini, kita bingung juga nih mau cari circle yang seperti ini gitu kan. Jadi peran komunitas itu ya sangat penting lah ya. Ya. Bagian dari ekosistem yang harus ada lah ya. Memang harus ada. Gitu. Tapi justru kenyataan yang kita temukan di lapangan begitu, komunitas ada, komunitas grassroots-nya ada, komunitas dari pemerintahnya ada gitu. Tapi justru masih tetap gini-gini aja nih pembaca kita nih gitu. Itu menurut Bang Ziki kan kita bisa anggap itu kayak apa ya? Komunitas jadi dinilai kayak nggak ada hasilnya begitu. Sebenarnya kan tadi Bang Ziki bilang keberadaan komunitas itu penting dan itu mempengaruhi minat baca orang-orang kita. Tapi yang kita lihat pada kenyataannya itu justru malah gini-gini aja nih begitu. Menurut Bang Ziki gimana tuh? Sebenarnya kalau nggak ada hasilnya sih ada gitu ya. Jadi peran komunitas itu pastinya sangat besar gitu perannya gitu. Nah tapi kalau dilihatnya kenapa gini-gini aja, mungkin ya karena itu masyarakat kita tidak terbiasa dengan namanya literasi, dan mungkin sebenarnya makna dari literasi itu kan luas, bukan sekedar baca gitu kan. Sebenarnya banyak loh gitu. Proses pendidikan, proses kita belajar, itu kan literasi semua gitu. Dan apa sih sebenarnya kita harus tahu
apa manfaatnya gitu. Ketika kita melakukan sesuatu pasti kita harus kita tahu konsekuensinya apa. Ketika kita baca buku, kita tahu nggak konsekuensinya setelah baca buku ini kita bakal jadi apa gitu, atau bakal seperti apa. Nah, jadi hal-hal kritis seperti ini sih yang sebenarnya harus menjadi hal yang biasa gitu. Jadi apa sih manfaatnya gitu? Ketika kita proses belajar itu apa sih? Ya, ya. Gitu. Belajar itu perpindahan dari sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Dan itu kan ada proses itu di situ. Dan itu dah namanya proses belajar. Belajar itu enggak spesifik di sekolah gitu. Itu kan dari obrolan, dari baca buku, itu kan kita dapat gitu. Ya. Proses itu. Terus buku-buku ini juga sangat mempermudah kita gitu. Sebenarnya literasi itu mempermudah kita menjalani hidup ini sebenarnya. Mungkin bisa dibilang skill hidup ada di situ gitu. Ya, ya. Jadi di buku-buku ini seperti novel apa, itu kan kisah-kisah, maksudnya cerita-cerita kehidupan gitu. Hidup seseorang atau Ya, tentang kehidupan peliknya benar. dunia nih gitu. Problem-problem tuh ada di sana gitu. Jadi kita banyak berkaca di sana gitu. Jadi kita nggak gampang juga ngejudge orang. Jadi apa ya? Kita lebih bisa mengcounter informasi-informasi gitu. Karena kita dari novel-novel itu kan kita ngelihat kehidupan gitu. Memang kehidupan itu dia rumit gitu. Gitu. Ketika kita bisa memahami itu, disitulah kita bisa mudah menjalani hidupnya gitu. Jadi segitunya literasi itu manfaatnya buat diri kita gitu. Penting ya. Ya, ketika kita lapar misalnya gitu, apa yang harus saya lakukan gitu? Makan. Pasti refleksnya ya harus makan gitu. Ya. Tapi prosesnya dapat makan itu apakah sesimpel kita mencuri gitu. Tapi kan dari pengalaman-pengalaman, mungkin dari buku, dari apa gitu, dari baca-bacaan kita ada inspirasi, kita ada ide, kita bisa bikin sesuatu, dan itu kita bisa dapat hasil, mungkin bisa dalam bentuk uang, dan kita bisa makan gitu. Jadi skill-skill, jadi untuk survive itu perling sih, literasi itu gitu. Ya. Jadi hidup itu tidak semudah itu ya. Rumit, kompleks begitu. Ya. Berarti tadi soal gerakan-gerakan literasi itu, maksudnya keberadaan komunitas itu penting, tetap penting ya. Walaupun pada kenyataannya peminat-peminat buku itu ya bisa dihitung jari lah. Maksudnya dalam konteks kita ya di komunitas ya. Pengunjung di komunitas ini kan yang tidak anggota ya, yang dari luar lah gitu. Ya itu kadang sehari ada 1, 2, ada yang nggak ada sama sekali gitu. Padahal tidak ada tarif yang kita berikan, gratis begitu kan, orang boleh minjem, orang boleh baca. Tapi masih aja begitu peminat kita itu sedikit. Itu kayak cukup menimbulkan pertanyaan tuh kenapa sih begitu? Apa pada dasarnya memang pada gak suka atau gak tahu kayak seperti yang Bang Ziki tadi bilang gitu. Kalau menurut saya sih sepertinya itu sih banyak orang yang belum merasakan gitu manfaatnya itu. Jadi ketika kita merasakan manfaatnya itu dan kepake, mungkin di situ sih tempat turning point-nya buat orang-orang aware gitu sama perpustakaan gitu. Gitu. Jadi proses untuk menyadarkan itu kan, itu kan butuh inspirasi gitu loh. Lagi-lagi balik
ke guru tadi gitu kan. Ketika guru tuh bisa menginspirasi gitu. Misalnya komunitas-komunitas ini kan bisa menjadi inspirasi juga gitu buat orang gitu. Kalau manfaatnya literasi itu ini. Mungkin yang dikampanyekan itu yaitu manfaatnya itu gitu. Ya. Ke arah sana gitu. Nah, ini kemarin terjadi di beberapa bukan di sini misalnya. Kemarin kita ribut di grup misalnya ya. Gerakan literasi yang kita yang kita lakukan, sudah kita lakukan beberapa kali, kayak teman lapak gitu. Ada yang komentar gitu, relevansikah gerakan melapak detik ini gitu, konteks sekarang ini. Itu kan menimbulkan pro kontra begitu. Nah, menurut Bang Ziki sendiri gimana? Sebenarnya itu bagus gitu ya, bagus dan positif ngelapak itu. Jadi ketika kita ada ide baru yang lebih powerful mungkin dari kegiatan ngelapak itu, ya enggak ada salahnya juga gitu. Tapi saat ini mungkin yang bisa kita lakukan ya itu gitu. Ngelapak itu dengan parameter kita tujuannya begini supaya orang di lingkungan itu bisa mencoba lihat-lihat dulu apa gitu kan, baca, nanya-nanya apa kan gitu, tujuannya kan seperti itu. Jadi apapun gerakannya gitu, toh tujuannya juga sama, kan bentuknya aja yang berbeda gitu, tapi tujuannya kita kan untuk mengkampanyekan, memperkenalkan literasi. Ya. Apakah dia relevan atau tidak, itu sah-sah aja sih. Mau pakai cara dulu, cara lama, cara baru, toh tujuannya sama, gitu. Sebenarnya setiap ide, justru semakin banyak ide, semakin banyak cara baru, itu kan kita lebih hidup gitu. Ya. Jadi idenya jalan nih, kreativitasnya jalan gitu. Oke, berarti ya nggak ada yang salah ya dengan ngelapak ya. Nggak ada. Pada intinya kan niatnya kita untuk mengkampanyekan literasi gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita sadari bersama ya, bahwasannya gerakan-gerakan apapun kecil besarnya itu kan intinya dampaknya kan, dampak positifnya untuk dunia literasi kita. Karena mau nggak mau komunitas itu harus survive begitu kan di tengah konteks sekarang yang banyak sekali tantangannya begitu. Dan kita tugas propetik bahasanya untuk tugas kenabian begitu. Mengajak orang untuk membaca, mengajak orang untuk melihat dunia lingkungannya yang mungkin kita lihat lingkungan kita memang begitu sudah begitu kan. Padahal lingkungan itu kan dibangun oleh orang-orang yang punya kepentingan begitu. Nah, ini yang menjadi semangat kita bersama ya di komunitas gitu, bahwa gerakan-gerakan yang kita lakukan itu pada intinya adalah untuk memperkuat semangat keliterasian kita itu. Nah, kita sudah ngobrol tadi Bang Zik soal fenomena, terus gaung gerakan literasi. Terus apa yang menjadi tantangan literasi kita sekarang selain daripada yang Bang Ziki bilang tadi soal teknologi atau gadget begitu? Ada nggak tantangan lain yang kini dihadapi oleh dunia literasi kita atau spesifiknya gerakan komunitas kita? Tantangan. Sebenarnya tantangan untuk menyadarkan orang itu sih. Oh ya. Jadi untuk bisa menginspirasi orang, itu ya. Itu sih tantangannya di situ. Dan pasti akan banyak ide, bahkan akan ada banyak ide gitu, akan banyak kreativitas lain yang bisa menginspirasi orang gitu. Jadi kita saling support aja. Ya. Jadi kita saling support, saling menginspirasi. Benar. Pasti akan jalan, Bang. Intinya ekosistemnya yang diperbaiki. Ya, saling dukung. Benar. Jadi enggak saling
saling injak gitu. Jadi support terus, up terus gitu. Benar. Gitu. Kita sudah, maksudnya di media kita sudah up to date begitu kan? Ya, Ya, untuk mengkampanyekan juga niatnya di media, karena eskalasi media kan lebih luas ya. Untuk gaung kita di literasi. Nah, tadi itu teman-teman pembahasan kita ada 3 poin ya soal fenomena yang terjadi dengan dunia literasi kita saat ini, kemudian gerakan literasi relevansikah saat ini, itu tadi udah banyak jawabannya. Kemudian yang terakhir tantangan-tantangan yang kita hadapi di semesta literasi ini. Tapi pada intinya teman-teman, gerakan-gerakan yang akan kita buat gitu ke depannya mungkin menimbang konteks sekarang yang mungkin kalau Gen Z itu ada konteks ada cara-cara tertentu untuk kita dekati gitu dengan dunia literasi kita, karena mau nggak mau sekarang Gen Z ya yang mendominasi ya. Mendominasi ini. Itulah proses gitu kan. Itulah kita berdialektika gitu. Benar. Ya. Ini pembicaraan ngalur ngidul sebenarnya. Ya, tapi pada intinya kita mau mencurahkan pengalaman barangkali ya. Pengalaman kita selama berliterasi di komunitas, berkhusus komunitas teman baca. Nah, untuk teman-teman juga yang sudah punya kesadaran gitu atau kemauan untuk mulai membaca tapi terhambat dengan akses buku, ya kan? Ya. Bisa datang ke perpustakaan kami di komunitas teman baca. Syukur koleksi kami cukup banyak, cocok untuk Gen Z, milenial, baby boomers pun semua kalangan kita terima begitu dengan welcome. Jadi untuk pesan untuk teman-teman nih begitu yang mau ikut gerakan-gerakan kami sangat menunggu kedatangan teman-teman. Lokasi perpustakaan kami tuh di sini masih di Mataram ya, di dekat Pusda kok. Kalau teman-teman familiar dengan Pusda itu setelah Pusda gitu, dekat Pusda begitu. Ini teman-teman kalau datang tinggal datang saja. Kalau mau berkabar lewat media tinggal chat atau tinggal DM saja di Instagram kami. Ya, itu saja teman-teman, barangkali diskusi kami. Ya, ini cukup menarik, memantik diskusi-diskusi lain sebenarnya. Tapi nanti kita akan buat episode yang lain soal-soal tetap akan mempersoalkan dunia literasi ya. Seputar dunia literasi pokoknya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa juga mendukung kami dengan cara subscribe ya. Subscribe YouTube Komunitas Teman Baca, dan mungkin bisa follow juga IG kami, medsos kami yang lain, supaya tahu kegiatan-kegiatan terbaru kami di komunitas. Mungkin hanya itu, Bang Ziki. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Bye-bye.